Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktek kerja lapangan mekanisme katup siswa SMK Pegri nomor induk Muhammad Nabil Abid Mulai teknik sepeda motor. Proses siswa nomor induk 24667 nama siswa Muhammad Nabil Abid Mulai. Program keahlian teknik sepeda motor, tempat tanggal lahir Batu 26 Desember 2008. Nomor handphone WhatsApp 0878 5168 0195. Email Muhammad Nabil 180862 SMK Pelajar ID. Sosial media IG Institut Nabil. Profil perusahaan, nama perusahaan Ahas Asia Motor. Alamat perusahaan Jalan Raya Pakishaji nomor 14 Pakishaji Malang, Jawa Timur. Bidang usaha otomotif. Profil singkat Ahas adalah bengkel motor resmi sepeda motor Honda Astra, Honda Auto Research Service Station, memiliki lambang H2, melakukan perawatan sepeda motor Honda, pelayanan after sales service di Indonesia, serta melayani pembelian spare part motor Honda atau suku cadang asli Honda. Visi dan misi: visi 1, menjadi bengkel kepercayaan dan unggul dalam pelayanan dan kualitas. 2, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui profesional dan ramah. 3, membangun reputasi sebagai bengkel yang handal dan terdepan. Misi: memberikan pelayanan reparasi dan perawatan kendaraan yang berkualitas tinggi. 2, meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan tim. 3, membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. 4, menjamin keamanan dan keselamatan kerja. 5, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Struktur organisasi: Person Cheng Rikat Gaho, Kepala Bengkel Teten Kurnia. Counterpart G Permata, Fondex Rian. Servik Nuruddin, Mekanik Yana Sutiana Mulyawan Cecep. Kepala Mekanik Asunarya. Kasir Tatep Mekanik Ana Sujana Safidun G Gunawan. Pre-delivery inspection man Erdianca Opa. Teori dasar mekanisme katup. Mekanisme katup adalah sistem mengatur pembukaan dan penutup katup di dalam mesin pembakaran internal. Katup berfungsi sebagai pintu yang membuka dan menutup saluran udara, bahan bakar, dan sisa pembakaran. Fungsi mekanisme katup mengatur pembukaan dan penutup sesuai dengan siklus pembakaran mesin. Membuka saluran intake untuk memasukkan udara ke dalam mesin. Membuka saluran intake exhaust untuk mengeluarkan gas sisa-sisa pembakaran dari mesin. Jenis-jenis mekanisme katup sepeda motor. 1. Overhead valve, katup dan power knob berada dalam kepala silinder menggunakan lifter dan push rod. Saat ini sudah jarang digunakan untuk kendaraan mobil, tetapi masih ada beberapa motor yang menggunakannya. Jenis-jenis mekanisme katup sepeda motor. SOHC. Camshaft terletak di kepala silinder dan menelan katup untuk menghisap dan membangun. Sistem ini dianggap bagus untuk kendaraan berkecepatan tinggi. Jenis-jenis mekanisme katup sepeda motor. DOHC Dual Overhead Camshaft adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan dua poros engkol yang untuk menggerakkan katup masuk dan buang. Mesin DOHC memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi pembakaran, performa mesin, dan kecepatan mobil. Gambar komponen sistem katup: camshaft, camchain, sprocket, rocker arm, valve spring, valve head, cylinder cover. Cam. Fungsi cam pada meter motor atau yang disebut knock-on as. Camshaft adalah untuk mengatur sirkulasi udara, bahan bakar, serta membuka dan menutup katup mesin. Camcan sprocket. Sprocket merupakan salah satu bagian dari mesin sepeda motor roda 2. Fungsi dari gear cam sprocket adalah sebagai penerus tenaga dari mekanisme pergerakan engkol dari mesin. Gear cam sprocket berpasangan dengan rantai untuk menggerakkan roda belakang dari sepeda motor. Rocker arm, atau yang sering disebut dengan pelatup klep atau juga templar roller. Rocker arm ini berfungsi membuka dan menutup katup klep, baik katup hisap dan katup buang. Valve spring, menekan pegas agar bisa memudahkan proses pemasangan dan pelepasan counter pin. Valve mengatur aliran bahan bakar dan udara ke ruang bakar mesin dengan presisi. Hal ini memastikan rasio udara bahan bakar yang optimal untuk pembakaran yang efisiensi, menghasilkan tenaga mesin yang maksimal dan emisi gas buang yang minimal. Cylinder head. Kepala silinder atau silinder head pada sepeda motor berfungsi untuk mengontrol aliran udara dan bahan bakar serta membantu
Proses pembakaran kepala silinder juga berfungsi sebagai tempat sirkulasi oli dan air dingin. Fungsi kepala silinder tempat pembakaran campuran udara dan bahan bakar, tempat sirkulasi oli, tempat sirkulasi air pendingin, mengontrol aliran udara masuk dan keluar, membantu proses pembakaran, menjaga fungsi tetap berjalan, menutup silinder agar tidak bocor, menyerap sebagian getaran yang dihasilkan selama proses pembakaran. Head cover menutup ruang kepala silinder dari bagian luar mesin sebagai hasil dari pengoperasian mesin. Pembakaran internal gas buang dari proses pembakaran dan tetesan oli dari sistem pelumas mesin ada di dalam kepala silinder. Chain rantai keteng atau timing chain pada sepeda motor berfungsi untuk menyalurkan tenaga. Cruise ax ke knock as berfungsi mengontrol katup masuk dan buang mesin. Prinsip dasar mekanisme katup. Cara kerja mekanis katup: 1. Putaran camshaft. Power angle memutar camshaft. Tonjolan pada camshaft akan mendorong rocker arm. Rocker arm mendorong katup. Rocker arm yang terdorong oleh camshaft akan menekan batang katup sehingga katup terbuka. 3. Saluran terbuka. Saat katup terbuka, saluran masuk atau saluran buang akan terbuka, tergantung pada jenis katup yang tertekan. 4. Proses pembakaran atau pembuangan. Jika katup masuk yang terbuka, campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke ruang bakar. Jika katup buang yang terbuka, gas buang hasil pembakaran akan keluar dari ruang bakar. 5. Pegas menutup katup. Setelah tonjolan camshaft tidak lagi mendorong rocker arm, pegas katup akan menarik katup kembali ke posisi tertutup. Prosedur perawatan. Alat yang perlu disiapkan: 1. Adjuster. 2. Full gauge 0,05 mm. 3. Kunci ring 8 dan 9 mm. 4. Kunci T10 dan 17 mm obeng min besar. Sarung tangan nampan. Langkah penyetelan katup: buka tutup magnet pada mesin kiri menggunakan obeng min besar, buka tutup timing kiri menggunakan kunci T10, buka penutup katup dan menggunakan kunci ring 8. 4. Memposisikan mesin pada posisi top pemersih dengan memutar magnet power cycle menggunakan kunci T17. 5. Untuk memastikan motor pada posisi top pemersih, kita dapat mengecek simbol pada lubang ngintip bak mesin, rocker arm pada kondisi tidak menekan katup, dan tanda pada timing gear menghadap pada coakan mesin. 6. Siapkan fuller gauge dengan ukuran sesuai spesifikasi motor dan sisipkan di antara ujung batang katup dan rocker arm. 7. Kendorkan kunci menggunakan kunci ring 9, kemudian putar baut penyetel menggunakan tapet adjuster. Jika sudah dikencangkan, kembali pengunci. 8. Periksa setelan dengan menyisipkan fuller gauge di antara ujung batang katup dan rocker arm, kemudian cobalah ditarik. Jika telah lepas, maka fuller gauge akan terasa seret atau saat ditarik. 9. Jika merasa setelah sudah pasang kembali semua komponen motor yang sudah dilepas kembali seperti semula. 10. Pasang kembali tutup timing gear menggunakan T10. 11. Tutup kembali tutup magnet pada bagian kanan menggunakan obeng min besar. 12. Terakhir, setelah selesai memasang kembali semua komponen, mengencangkan bautnya sesuai spesifikasi torsi yang dianjurkan. Hidupkan mesin dan pastikan berjalan dengan lancar tanpa suara ngelitik atau ketukan dari bagian katup. Jika keluar suara ngelitik atau ketukan dari bagian katup, melakukan penyetelan kembali pada celah katup. 1. Saluran bahan bakar. Periksa selang bensin dari keretakan. 2. Busi spark plug. Periksa kondisi, bersihkan dan setel celah busi ganti. 3. Klep valve. Periksa kelonggaran klep, setel. 4. Elemen saringan udara, bersihkan atau ganti. 5. Kopling clutch. Periksa cara kerja atau setel. 6. Rem depan. Periksa cara kerja, ketinggian minyak rem dan kebocoran. 7. Rem belakang. Periksa cara kerja dan setel gerak bebas pedal rem. Ganti sepatu rem. 8. Selang rem. Periksa dari kebocoran dan keretakan, ganti. 9. Roda. Periksa kelurusan dan keretakan. 10. Ban. Periksa kedalaman alur ban, ganti jika diperlukan. Periksa tekanan angin ban, tambah angin jika diperlukan. 11.
bearing roda, periksa kondisi bearing. 12. Lengan ayun, swimming arm, periksa cara kerja dan gerak samping. Lumasi dengan gemuk. Litum swab waset. 13. Rantai penggerak, periksa kelondoran dan kondisi rantai. Setel kekenyangan rantai dan lunasi dengan oli. 14. Periksa kelancaran gerak dan kendaraan, kemudian lumasi dengan gemuk. Litum swab set. 15. Sambungan rangka, pastikan mur baut pengikat dan skrup terpasang dengan kencang. 16. Standar samping, standar tengah, periksa cara kerja. Lumasi. 17. Fork depan, periksa cara kerja dan kondisi dari kebocoran oli. 18. Unit shock absorber, periksa cara kerja dan kondisi dari kebocoran oli. 19. Suspensi belakang, relay arm, engsel sambungan, connecting arm, periksa cara kerja. Lumasi dengan gemuk. Litum swab waset. 20. Fuel injection, periksa putaran langsa mesin. Penutup kesimpulan, setelah melakukan kegiatan praktik kerja lapangan PKL ini, saya dapat menerapkan berbagai teori dan keterampilan dalam bidang otomotif. Setelah saya dapatkan di sekolah, kegiatan PKL ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan teori dan keterampilan saya. Saran: 1. Diberikan pemahaman mengenai bidang pekerja serta mengikuti perkembangan dalam bidang otomotif. 2. Diperlukan kemampuan komunikasi yang baik dalam berkomunikasi dengan para karyawan perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.